situ Mario yakin ini nggak mungkin mereka main ski kalau misalnya ninggalin kondisi rumah kayak gini. Kemana sih mereka nih? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat malam minggu dan selamat menikmati weekend wae. Di malam ini aku datang lagi dengan membawakan satu kisah kriminal dari Prancis. Tepatnya dari sebuah desa kecil di kaki pegunungan Alpen. Di tempat yang biasanya tenang ini suatu hari warga di sana tiba-tiba dikejutkan dengan kabar menghilangnya satu keluarga kaya. Rumah mereka terkunci rapat, mobil mereka hilang, tapi nggak ada tanda-tanda kekerasan yang ditemukan, Nah, awalnya warga itu mengira keluarga ini tuh cuma pergi liburan aja. Tapi setelah hari berganti minggu, tidak ada satupun dari member keluarga ini yang kembali. Dan sejak saat itu, desa yang tadinya damai berubah menjadi pusat penyelidikan besar-besaran. Media pun langsung berdatangan dan polisi juga berusaha untuk membuka rahasia kelam yang tersembunyi di balik kehidupan sempurna orang kaya ini. Nah, kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini bermula di sebuah desa kecil nan indah di wilayah timur Prancis, tepatnya di kaki pegunungan Alpen. Nah, desa ini bernama Louhgang-Bohnang, Nah, desa Louhgang ini indah kali. Macam lukisan katanya pemandangannya. Di sana dikelilingi gunung-gunung yang tinggi, udaranya yang sangat dingin, dan ada rumah-rumah kayu yang berjajar rapi di antara lembahnya. Nah, selain suasananya memang asri, penduduk desa ini juga terbilang sedikit karena cuma ada beberapa ratus orang aja waktu itu. Nah, pas musim panas tiba, desa ini tetap dingin, anginnya tetap lembut juga. Tapi waktu musim dingin datang, suasana langsung berubah total. Salju turun nutupin jalan, dan desa yang biasanya sepi ini mendadak ramai karena didatangi oleh turis-turis untuk main ski. Nah, di tengah keramaian desa itu berdirilah sebuah chalet atau rumah kayu mewah yang punya 3 lantai. Rumah itu milik keluarga Flektif yang terdiri dari 5 orang. Mereka adalah sang ayah Xavier Flektif berusia 41 tahun, yang kedua Graziella berusia 36 tahun ibunya, dan ketiga anak mereka Sarah 10 tahun, Leticia 9 tahun, dan Gregory 7 tahun. Sebenarnya Graziella ini atau si ibu ini punya satu anak lagi dari pernikahan sebelumnya, namanya Mario. Jadi waktu dia nikah sama Xavier ini adalah pernikahan keduanya. Tapi waktu itu Mario ini nggak tinggal bareng sama mereka karena Mario lagi kuliah di Kanada. Biasanya Mario ini akan pulang ke Prancis, pulang ke tempat mama bapaknya waktu liburan semester aja. Nah, di desa Louhgang ini, Xavier ini dikenal sebagai pengusaha sukses, si bapak dari member keluarga ini Setidaknya ada 2 sumber penghasilan yang didapat sama Xavier, Pertama, dia ini jadi semacam developer yang ngebangun rumah-rumah kayu lalu dijual ke investor. Terus yang kedua, dia ini juga pemilik homestay, di mana sebagian rumah kayu yang dia bikin tadi, dia sewakan untuk turis-turis yang datang ke sana waktu musim dingin. Nah, 2 sumber penghasilan ini, sama-sama berkembang pesat. Dari situ, Xavier pun mendapatkan kehidupan yang sangat layak. Dia punya rumah yang mewah, mobil yang bagus, uang yang banyak, serta anak-anak yang sangat lucu. Dan meskipun gak semuanya kumpul di satu rumah karena si Mario lagi kuliah di Kanada, keluarga Flektif ini selalu terlihat harmonis. Mereka sering kelihatan jalan bareng, ketawa-ketawa bareng, dan setiap tahun keluarga ini juga selalu liburan ke luar negeri bareng-bareng. Pokoknya kelihatan macam keluarga bahagia kali lah mereka itu. Nah, bisnis itu juga yang kemudian akhirnya menjadi sumber besar yang membuat namanya Xavier ini dikenal sebagai salah satu orang paling kaya di wilayah Alpen ini. Bisnis Xavier ini terus berjalan mulus selama beberapa tahun lamanya, dan selama itu pula properti dia ini juga makin lama makin banyak, tamunya juga makin ramai, dan kekayaannya terus naik dari waktu ke waktu. Tapi siapa sangka di balik semua kesuksesan itu muncul rasa iri dari orang-orang sekitarnya. Dan tanpa Xavier sadari, ada satu hal kelam yang diam-diam mengintai keselamatan keluarganya. Nah, jadi pada hari Sabtu tanggal 12 April 2003, Bandara Lyon di Prancis Timur terlihat ramai dipenuhi oleh orang yang berlalu lalang. Nah, di antara keramaian itu ada satu anak muda yang wajahnya terlihat gelisah gitu. Anak muda ini siapa? Mario, anak dari Graziella yang selama ini kuliah di Kanada, ya kan. Nah, hari itu Mario baru aja nyampe ke Prancis, karena dia sudah berniat untuk menghabiskan liburan semesternya untuk kumpul sama keluarganya yang ada di Alpen. Nah, begitu pesawatnya mendarat, Mario langsung
cari ibunya lah, cari si Graziella ini di area kedatangan. Karena memang ibunya udah janji mau ngejemput dia. Tapi pas dicek nggak ada mamanya. Mario cek HP, nggak ada pesan, nggak ada juga panggilan telepon. Mario coba nelpon Graziella nih, nggak diangkat. Mario coba telepon bapak tirinya Xavier, nggak diangkat juga. Mario berusaha nunggu bentar tuh, karena siapa tahu bentar lagi keluarganya datang ya kan, mungkin kejebak macet apa kayak gimana. Tapi setelah nunggu beberapa jam, wah, mereka nggak muncul-muncul juga. Akhirnya di sini Mario mutusin untuk pulang sendiri ke desa Lunggeng itu dengan naik bis. Nah, setelah 2 jam di perjalanan, Mario pun sampailah di depan rumahnya dia. Tapi pas ditengok, suasana rumah tuh kelihatan beda, Wak. Pintu rumah terkunci rapat dan rumahnya juga kelihatan sepi kali, macam nggak ada orang sama sekali. Mario panggil lah mamanya, ibu, aku pulang. Anehnya nggak ada satupun orang yang keluar dari rumah itu, Wak. Mario mikir, apa mereka asik main ski nih ya, makanya sampai lupa ini kalau aku pulang hari ini. Karena kebetulan keluarga Flektif ini punya kebiasaan main ski tiap weekend, Wak. Makanya Mario mikirnya kayak gitu. Tapi kan mereka harusnya udah tahu aku hari ini pulang. Nggak ada hari lain apa gitu ya. Nah, karena nggak punya pilihan lain, Mario pun memutuskan untuk nunggu di depan rumah sampai keluarganya pulang, Wak. Tapi setelah ditunggu 3 jam nih ya, mereka nggak juga muncul-muncul tuh. Udara di luar makin dingin lah ya kan, matahari udah mulai tenggelam, rumah itu tetap aja sepi. Akhirnya Mario pun memutuskan untuk ngungsi ke rumah tetangganya yang namanya Bu Elis. Sebelum berangkat ke tempat Bu Elis, Mario ninggalin secari kertas di depan pintu. Dia tulis, "Pak, Bu, aku udah pulang. Sekarang aku di rumahnya Bu Elis. Kalau nyari aku di sana ya. Aku nungguin kalian lama kali." Dibuat di bawah Mario, ditempel lah di pintu. Setelah nulis itu, barulah Mario pergi ke rumahnya Bu Elis. Mario juga minta izin untuk, "Bu, aku nginap di sini dulu lah Bu ya, sampai keluarga aku balik. Kalau misalnya mereka nggak pulang-pulang juga." Untungnya Bu Elis juga ngebolehin, Wak. Soalnya kan dia juga lumayan deket nih sama keluarga Flektif. Tetanggaan lah pula. Malam itu Mario nggak bisa tidur. Setiap kali di matanya mau menjam ya kan, dia masih kepikiran, ini kenapa nih ya? Kenapa aku nggak dijemput? Kenapa ibuku nggak ngangkat teleponku? Kenapa rumahku ini sepi? Mario cuman berharap semoga semuanya baik-baik aja. Oh, mungkin mereka cuma lupa waktu, pikirnya kayak gitu. Nah, besok paginya Mario balik lagi nih, Wak, ke rumahnya ya kan. Tapi pas nyampe rumah, tetap juga rumah tuh sepi. Nggak ada tanda-tanda satupun keluarganya ada di sana gitu loh. Nah, udah sadar ada yang janggal di sini, Mario jalanlah ke samping rumahnya. Dan di situ Mario baru ngeh, Wak, kalau pintu samping rumah ternyata nggak dikunci. Mario doronglah pintu itu pelan-pelan. Dan pas dia masuk, dia langsung ngerasa ada yang nggak beres di rumah itu, Wak. Kenapa? Soalnya waktu itu hari kan udah terang ya kan, tapi lampu-lampu di dalam rumahnya masih nyala. Dan selain itu, di dapur, Wak, ada panci isi makanan yang ditaruh di atas kompor. Jadi seolah-olah makanan ini tuh mau diangetin kayak gitulah gitu. Ada makanan ya, ada isinya di atas kompor itu. Mario langsung mikir, kalau mereka cuman keluar bentar, ngapa ada makanan yang dibiarin di sini? Kan bisa basi, bisa bau rumah ya kan. Nah, belum habis lagi rasa penasarannya, Wak. Waktu ngecek di kamar orang tuanya, Mario ngelihat ada 2 laptop milik Xavier, bapak tirinya, yang masih kebuka, layarnya nyala, dan kelihatan juga kayak baru aja dipakai gitu loh. Nah, dari situ Mario yakin ini nggak mungkin mereka main ski kalau misalnya ninggalin kondisi rumah kayak gini. Kemana sih mereka nih? Sadar ada yang salah, Mario akhirnya lapor polisi saat itu juga. Dia bilang, "Pak polisi, keluarga saya ngilang. Tolong bantuin cari ya Pak ya. Saya khawatir mereka kenapa-napa." Untungnya waktu itu polisinya gercep, Wak. Saat itu juga mereka langsung datang ke rumahnya Mario dan melakukan penyelidikan. Pertama, polisi ngecek dulu nih seisi rumah ya kan. Nah, dari situ mereka baru sadar ternyata yang hilang itu bukan cuma keluarga Flektif yang ber-5 orang ini aja, Wak. Tapi mobil Toyota Land Cruiser milik mereka juga hilang, nggak ada mobil itu. Di situ polisi mikir, ini kayaknya mereka bukan hilang lah Mas. Mungkin mereka lagi liburan ke suatu tempat naik mobil itu, kata si polisi. Polisi juga sempat, Wak, nanya ke tetangga-tetangga di desa itu kan, "Bapak, Ibu, kalian ada nengok nggak keluarga Flektif?" Tapi hampir seluruh warga desa bilang hal yang sama. "Enggak Pak, kami nggak tahu. Kami udah beberapa hari ini memang nggak ngeliat mereka," katanya. Nah, cuman dari sekian banyak yang ditanyai, Wak, ada beberapa warga yang ngasih keterangan yang berbeda. Nah, beberapa orang ini ngaku kalau, "Pak, saya sempat Pak lihat mobil Xavier ini keluar dari desa Pak. Tapi waktu itu kami belum sempat nengok siapa yang nyetir. Cuman yang saya ingat mobilnya ini belok keluar desa," kata dia. Nah, berbekal keterangan itu, polisi pun ngecek lah lewat CCTV ya kan, Wak, dan ngikutin kemana arah mobil itu pergi. Nah, proses pengecekan ini bisa dibilang juga nggak gampang, Wak, karena nggak semua area di sana tuh dipasang CCTV itu loh. Jadi harus satu-satu mereka ngecek, itu pun juga nggak semuanya nangkap si mobil ini keluar. Barulah seminggu kemudian mereka mendapatkan petunjuk di mana mereka menemukan ada mobil Toyota Land Cruiser warna merah punya keluarganya Flektif yang terparkir di Bandara Jenewa,
di Swiss, Wak. Udah bukan di Perancis lagi, di negara sebelahnya. Cuman yang polisi temuin itu cuma mobilnya aja, keluarga Flektif nggak ada di dalam situ. Dan yang bikin polisi heran lagi, mobil itu kelihatan bersih kali, Wak, bersih, macam baru dicuci itu loh. Dan kunci mobil pun masih nempel di tempatnya. Ini apa jangan-jangan mereka kabur ke Swiss ya, kata si polisi. Tapi teori itu juga langsung gugur, Wak, karena nggak ada satupun catatan keberangkatan, baik itu lewat udara, laut, darat, nggak ada. Atas nama keluarga Flektif nggak ada. Disinilah polisi akhirnya sadar ini bukan kasus orang hilang biasa nih. Sekeluarga loh ini yang hilang kayak gitu. Nah karena di sini mereka nggak nemuin jejak sama sekali, jejak lain dari mereka, Wak, polisi akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke rumahnya Xavier yang ada di Prancis untuk penggeledahan ulang. Geledah lagi kata mereka. Nah pas nyampe sana mereka baru ngeh. 2 laptop dan beberapa dokumen pentingnya si Xavier hilang. Padahal waktu pemeriksaan pertama yang waktu dipanggil sama si Mario pertama kali masih ada 2 laptop itu kan. Ini udah nggak ada, Wak, hilang. Dari sinilah, ini masih di bulan April nih ya, masih paling seminggu setelah mereka hilang itu. Dari sinilah penyelidikan pun akhirnya mengerucut. Polisi nggak cuma fokus ke hilangnya mereka aja, tapi juga ke urusan bisnisnya Xavier. Kan dia pengusaha ya kan. Barulah di Mei sama di Agustusnya penyidik terus ngebongkar semua catatan usaha Xavier dan juga memeriksa saksi-saksi baru. Dari situ baru ketahuan, Wak, di balik citra sukses dan juga keluarga mereka yang bahagia kali ini, ternyata ada masalah besar yang selama ini disembunyikan sama Xavier. Jadi, Wak, menurut polisi, Xavier ini punya utang yang jumlahnya juga nggak main-main. Yaitu sekitar 3 juta euro atau 28,5 miliar. Segitu utangnya. Dan selain itu polisi ini juga baru tahu kalau Xavier ini juga pernah dilarang buka usaha selama 10 tahun, Wak. Gegara apa? Gegara terlibat kasus penggelapan pajak. Nah, sejak saat itu semua izin bisnisnya pun dialihkan atas nama istrinya si Graziella. Supaya usahanya ini tetap jalan, ya. Nggak berhenti di situ. Beberapa minggu sebelum hilang ini, polisi mengetahui kalau izin proyek besar yang udah dia rencanain, yang udah si Xavier rencanain, kan dia developer kan, ternyata ditolak, Wak. Cuman masalahnya uang dari pembeli udah dia terima duluan. Jadi bisa dibilang Xavier ini udah nerima uang properti dari si klien-kliennya, tapi izinnya belum keluar. Nah dari semua temuan ini, polisi semakin yakin kalau keluarga Xavier ini atau keluarga Flektif ini pasti lagi kabur ke luar negeri nih. Gegara apa? Gegara ngindarin masalah hutang-hutang itu. Akhirnya setelah informasi itu keluar, berita pun langsung meledak di media. Mereka semua pada nge-framing kalau Xavier ini sebagai pengusaha kaya yang bawa kabur keluarganya gegara utang, weh, kayak gitu. Nah dalam hitungan hari rumah keluarga Flektif ini pun langsung diserbu sama wartawan dari seluruh Prancis, Wak. Langsung rame tuh di rumahnya. Nah di tengah semua hiruk pikuk itu ada satu orang yang makin kelihatan gelisah. Mario. Waktu itu Mario ngerasa ini keluarga aku lagi difitnah ini. Kok macam keluarga aku kalian bikin macam penipu betulan. Padahal Mario tahu betul, Wak, orang tuanya ini bukan tipe yang suka lari dari masalah. Mereka orang yang tanggung jawab kali. Akhirnya karena nggak terima kayak gini kan, Mario bilang ke Pak polisi, Pak, gak mungkin orang tua saya kabur, Pak. Mereka tuh selalu ngabarin saya. Bahkan waktu saya di Kanada aja, Pak, mereka tuh nelpon saya 2 jam sekali. Nggak mungkin, Pak, mereka ninggalin saya kayak gini. Kalaupun mereka ada masalah, pasti mereka bilang sama saya. Awalnya polisi nggak terlalu nanggepin perkataan si Mario ini memang, Wak, karena mereka masih percaya dengan keyakinan kalau Xavier kabur gara-gara utang, gara-gara terlilit utang tadi ya kan. Tapi makin lama makin banyak ini, Wak, hal-hal yang bikin polisi nih jadi ragu sendiri. Kalau keluarga itu kabur ya, ngapa semua dokumen-dokumen penting dia, laptop dia, barang pribadi mereka masih ada di rumah? Masa dia biarin hal-hal penting tentang keuangan mereka yang tersimpan di laptop dan di dokumen-dokumen ini ditemukan orang, ditinggalin kayak gitu aja? Dan yang paling penting, ternyata ada temuan juga yang menunjukkan kalau tidak ada satupun transaksi ke luar negeri atas nama Xavier dan Graziella yang terlacak sama penyidik. Nggak ada. Penarikan uang mereka pasti nggak ada. Bisa kabur nggak bawa duit. Nah dari situlah kecurigaan polisi mulai berubah. Mungkin iya sih mereka ini memang lagi ada masalah finansial. Tapi di sini jangan-jangan mereka bukannya kabur, tapi ada sesuatu yang terjadi sama mereka nih. Nah dari situ polisi pun langsung melakukan pemeriksaan ulang lagi, Wak, di rumah keluarganya Flektif. Bedanya kali ini polisi juga melibatkan tim forensik untuk mencari detail-detail kecil yang mungkin aja kelewat di pemeriksaan sebelumnya gitu ya kan. Dan ternyata langkah itu tepat, Wak. Karena di pemeriksaan kedua inilah polisi baru menemukan beberapa bukti penting yang tidak mereka temukan pada penyelidikan pertama.
Nah jadi waktu tim forensik ini datang, mereka langsung nyisir semua sudut ruangan untuk mencari jejak sekecil apapun di rumahnya Xavier kan Dan disinilah bukti-bukti yang selama ini nggak kelihatan mulai muncul satu persatu. Apa aja? Bukti pertama, waktu nyisir kamar anak tim forensik nemuin ada pecahan kecil kayak keramik gitulah yang warnanya putih. Waktu dibawa ke lab buat dicek ya Allah, ternyata itu bukan pecahan keramik tapi serpihan gigi susu anak-anak yang patah nggak wajar. Itu bukti pertama. Bukti kedua, tim forensik juga menemukan satu selongsong peluru yang jatuh di balik tirai ruang tamu. Bentuk selongsongnya tuh kecil ya kayak tabung ya kan, dan isinya udah kosong, udah nggak ada pelurunya. Di situ langsung polisi mikir, oh berarti udah dipakai buat nembak ini. Siapa yang ditembak? Siapa juga yang nembak? Ditemukan di situ. Entah kenapa pula polisi yang pertama sama yang kedua yang waktu pertama kali ngecek itu nggak nemuin selongsong itu tapi di pemeriksaan yang sekarang yang bawa tim forensik ada itu selongsong. Di situ polisi langsung sadar kalau hilangnya keluarga Flektif pasti ada kaitannya sama tindakan kekerasan ya kan. Akhirnya untuk menjawab semua pertanyaan tadi, tim forensik pun langsung pakai langkah terakhir, yaitu nyemprotin cairan luminol ke seluruh rumah. Mereka mau mastiin ini bener nggak nih ada kekerasan, karena kan luminol bisa bereaksi kalau misalnya ada jejak darah sebelumnya ya kan. Walaupun udah dibersihkan masih bisa kelihatan lagi udah disabarlah ini cairan luminol di situ, disemprot sama mereka, dan setelah disemprot mereka bisa ngelihat ada banyak kali nyala warna biru di dinding, di lantai, di sekitar tempat tidur sama di dapur menuju ke ruang bawah tanah. Ada menyala-nyala di sana tuh. Nyala biru itulah yang menunjukkan kalau memang ada jejak darah yang sudah dibersihkan sama si pelaku. Tapi di sini mereka belum tahu ini semua nih darah-darah siapa ya kan. Akhirnya tim forensik pun membawa sampel-sampel darah yang terdetek dari satu titik cairan luminol tadi untuk diidentifikasi. Dan pas hasilnya keluar ternyata darah yang ditemukan ini cocok dengan DNA kelima anggota keluarga Flektif. Ada darah Xavier, Graziella, Leticia, Sarah, dan Gregory. Ada di situ semuanya. Dengan adanya hasil itu, polisi pun menyimpulkan kalau keluarga Flektif ini sudah dihabisi di rumah mereka sendiri. Dengan cepat penyelidikan pun langsung berubah fokus. Sekarang ini polisi ini nggak cuma buat mencari mana keluarga Flektif aja, tapi juga harus mencari siapa pelaku yang sudah membuat luka di badan mereka. Karena mereka juga belum tahu nih mereka pada mati semua apa enggak gitu ya kan. Beberapa hari kemudian mobil keluarganya Flektif yang sempat ditemukan di parkiran Jenewa tadi itu juga langsung diperiksa. Waktu diperiksa lagi sama mereka, di bagian belakang tim forensik ada nemuin potongan karpet yang sudah digunting rapi. Disemprot sama mereka pakai luminol ya kan. Nyala lagi warna biru, muncul lagi nyala birunya, dan hasilnya juga sama. Di sana ada darah keluarga Flektif. Dengan adanya penemuan ini berarti ada darah keluarga Flektif di rumah sama di mobil ya kan. Itu artinya pelaku kemungkinan berusaha menghilangkan jejak dengan ngebawa mereka ke suatu tempat, ya pakai mobil ini. Cuman masalahnya mereka berlima ini dibawa kemana dan siapa yang udah ngebawa mobil itu ya kan. Nah pas polisi masih berusaha mencari korban dan pelaku, tim forensik kembali nemuin bukti legit lagi Jadi di area karpet mobil ini, mereka nemuin ada satu jejak darah berisi DNA asing yang tidak identik sama DNA Flektif family. Ada satu DNA asing nih. Nah DNA asing ini diduga itulah punya si pelaku. Cuman yang ketahuan di sini baru DNA-nya aja Pelakunya namanya siapa belum bisa kelihatan. Soalnya di zaman itu pemeriksaan di sana belum terlalu canggih gitulah. Tapi ada satu DNA asing nih, nggak cocok sama DNA mereka berlima. Akhirnya setelah adanya penemuan DNA asing ini, berita pun kembali meledak lagi. Dan kali ini media Prancis ngasih julukan baru untuk tragedi ini, yaitu La Famille Fantôme, keluarga hantu. Ngapa dikasih julukan kayak gitu? Soalnya kan jasad atau tubuh mereka ini kan nggak pernah ditemukan ya kan, tapi darahnya ada di mana-mana. Dengan kembali meledaknya berita itu, polisi pun semakin didesak lagi sama masyarakat untuk segera menyelesaikan kasus ini. Masyarakat minta polisi, neken polisi supaya lebih dalam lagi melakukan penyelidikan hilangnya keluarga Flektif, sekaligus juga untuk menangkap pelakunya. Kalau betul ini kasus pembunuhan ya kan, soalnya jasadnya belum ketemu kan Nah dari banyaknya tekanan yang ada, polisi akhirnya kembali menyelidiki kasus ini lebih dalam lagi Dan kali ini mereka memutuskan untuk ngumpulin sampel DNA dari keluarganya Flektif, tetangga-tetangga Flektif, bahkan sampai mantan karyawannya Xavier itu dimintain DNA semua. Lebih dari 300 orang diperiksa sama polisi, dan mereka semua juga mau tuh diajak kerja sama. Kasih ada yang minta DNA kamu ya, minta apa segala macam, ngasih itu semuanya. Kecuali satu orang.
Orang itu adalah David Hotyat, seorang montir sekaligus juga tetangga yang tinggal nggak begitu jauh dari rumah keluarganya Flektif. David nggak mau. David nolak buat diperiksa ya kan. Langsung curiga polisi sama si David, Wak. Kenapa? Karena selain dia satu-satunya orang yang tidak mau dites DNA, beberapa minggu sebelumnya, waktu kasus hilangnya si keluarga Flektif ini baru meledak pertama kali, Wak, David ini sempat muncul di TV karena dia dimintai keterangan sama wartawan. Cuman yang bikin aneh, di saat orang-orang pada prihatin sama hilangnya satu keluarga ini, David malah bilang, waktu diwawancara ini dia bilang kayak gini, kami nggak ada yang suka sama Xavier itu. Sombong orangnya, suka pamer. Orang-orang di desa ini juga benci kali kok sama dia. Itu kata si David, Wak, di TV nasional loh, lagi diwawancara, ditonton sama jutaan masyarakat Prancis loh waktu itu. Saat semua orang lagi prihatin hilang mereka ini, ada satu komentar kayak gitu. Sebenarnya polisi juga nggak ngerasa janggal sama perkataan itu waktu itu, Wak, ya. Cuman karena belum ada bukti-bukti yang ngarah ke si David, ya udah polisi cuek aja. Apalagi waktu itu kan polisi ngiranya keluarga si Flektif ini kabur ke luar negeri, kabur ya kan, bukan dihabisi. Tapi setelah ngelihat David ini nggak mau periksa DNA, ditambah lagi keterangan dia jelek-jelekin korban itu, barulah polisi sadar kok kayaknya perkataannya si David di TV ini nggak bisa diabaikan nih. Tapi walaupun udah ada rasa curiga, polisi kan nggak bisa ujuk-ujuk nangkep dia kan, Wak. Soalnya belum ada bukti yang kuat buat ngejerat si David nih. Akhirnya polisi pun memutuskan untuk ya udahlah, kita coba fokus ke David, kita coba cari cara lain ini untuk bisa nyari bukti tentang si David. Kita ada curiga nih, kita coba amati dia. Akhirnya disadap buat teleponnya si David diam-diam sama si polisi selama kurang lebih 5 bulan. Disadap teleponnya kan. Nah, dari hasil sadapan itu, polisi bisa ngebaca banyak hal janggal antara David sama ketiga orang terdekatnya. Siapa 3 orang ini? Satu Alexandra, pacarnya David. Terus ada Isabel, terus ada Stefan. Ini yang 2 ini kawannya si David yang tinggal juga satu desa sama siapa ini. Nah, dari sadapan itu polisi bisa tahu kalau ada chat Alexandra, pacarnya ini, ke si David yang bunyinya kayak gini. Sayang, dari bulan April hatiku nggak tenang. Dari bulan April. Kayaknya kita harus hati-hati lah yang. Soalnya kalau sampai kita ketahuan, hidup kita bisa hancur. Itu kata Alexandra. Nah, setelah ngeliat percakapan itu, ditambah lagi bukti-bukti yang mereka temukan di TKP, Wak. Pada bulan September 2003, polisi akhirnya menangkap si David, nangkap Alexandra, Stefan, sama Isabel untuk diinterogasi. Nah, dari interogasi itulah, tabir tentang hilangnya keluarga Flektif akhirnya mulai terungkap. Jadi, Wak, waktu diinterogasi nih ya, penyidik langsung nembak aja, Wak. Kalian kan yang udah ngabisin nyawanya keluarga Flektif? Hah? Udah ngaku aja. Di mana jasad mereka sekarang? Enggak, bukan kami, Pak. Kami nggak tahu apa-apa. Masih ngelak mereka. Tapi begitu polisi meletakkan selembar cetak layar percakapan antara David sama Alexandra di bulan April itu, Wak, yang jika ketahuan hidup kita hancur. Nah, di situ langsung salting mereka, langsung gelagapan, langsung kelihatan paniknya lah gitu. Dan di sana David pun langsung udah nggak bisa ngelak lagi, langsung ngaku dia. Dia bilang, iya Pak, saya yang pertama kali ngerencanain aksi jahat itu. David berdalih kalau semua ini, kejadian ini berawal dari rasa kesalnya sama si Xavier, gara-gara Xavier belum bayar upah bersih-bersih rumahnya, Wak. Nah, rasa kesal itu ternyata pelan-pelan berubah jadi dendam. Dan dendam itulah akhirnya berkembang jadi niat ekstrim, yaitu menghabisi seluruh nyawa keluarganya Flektif. Itu masalahnya. Di kronologi kurang lebih kayak gini, Wak. Supaya rencananya itu berjalan lancar, David ini ngajak ketiga kawannya tadi tuh loh, pacarnya satu kan si Alexandra, Isabel sama Stefan, untuk ngebantuin ngabisin nyawanya si Xavier dan keluarganya ini. Tapi pas hari H, tanggal 9 April 2003, Wak, mereka bertiga yang si cewek-cewek ini nggak berani datang, gara-gara takut ketahuan. Akhirnya karena si David udah nekat kali, udah niat kali pengen ngabisin nyawanya keluarga ini, beraksi dia seorang diri, sendirian dia. Sekitar jam 5 sore waktu itu, David datang ke rumah Xavier sambil bawa pistol sama senjata tajam. Nah, ternyata Xavier lagi nggak ada di rumah, cuman ada Graziella istrinya sama ketiga anaknya itu. Nah, di situ diam-diam David nyelinap, Wak, masuk lewat pintu belakang, ya kan? Nggak dikunci pula pintu belakang ini. Nah, waktu dia masuk, David ngelihat di ruang tamu ada Gergery, anak bungsu mereka yang lagi duduk gitu, Wak, di dekat perapian gitu kan. Nah, di situ, Wak, dengan cepat si David langsung nyerang si Gergery itu pakai benda tajam yang dia bawa tadi. Gergery ini juga sempat tolong, sempat teriak minta tolong, dan teriakannya didengar sama Sarah, anak pertama. Sarah pun nyamperin lah suara itu, ya kan, dia ngeliat nih adiknya kenapa nih. Waktu dia tengok adiknya udah
Aduh ya Allah, udah tergeletak, udah dihabisin sama si David. Sarah mau kabur, keburu ketahuan sama si David, dikejar, dipegangnya kepala si Sarah, dihantamnya kepala Sarah ke, aduh astagfirullahaladzim, dihantamnya ke apa? Ke dinding. Bocor lah kepala itu. Udah tergeletak si Sarah. David naik ke lantai atas, Wak. Nah di atas tuh ada Leticia, anak kedua kan, lagi sembunyi dia rupanya di kamar, Wak. Tahu dia kakak sama adiknya lagi diserang. Dan sama seperti sebelumnya, Leticia ini juga nggak dikasih kesempatan untuk lari, langsung dipegangnya siapa, kamunya siapa ini, Leticia ini pakai benda tajam yang dia bawa tadi ya kan. Dan seolah belum puas, David lanjut lagi nargetin Graziella. Mana mama mereka Nadia? Rupanya waktu itu mamanya lagi nyuci baju di ruang bawah tanah. Dia nggak tahu nih 3 anaknya dihabisin sama si David. Dia nggak tahu. Si David nunggu nih kan di atas itu. Nah, pas mau naik tangga ke atas, David muncul lah, langsung diserangnya lah si Graziella dengan membabi buta sampai Graziella tewas di tempat. Di sini David dengan cepat sudah menghabisi 4 nyawa sekaligus, Wak. Istri sama ketiga anaknya Xavier. Ya. Dan nih, dapat dihabisi. Belum mau berhenti si David, Wak. Alih-alih pergi, David tetap stay di rumah sambil nunggu target utama ya, Xavier pulang. Barulah di jam 6.45 terdengar tuh suara mobil Xavier masuk halaman rumah ya kan. David langsung pasang badan, bersiap-siap dia nih ya. Depan pintu dia udah bersiap kan. Waktu Xavier ngebuka pintu, ayah pulang. Oh, langsung todor. Tembak sama si David, Wak. Xavier ditembak memang. David memang gak mukul si Xavier kayak korban-korban sebelumnya, Wak. Karena besar kemungkinan dia takut Xavier bakal ngelawan dan sulit dilumpuhkan. Badan Xavier kan besar ya kan. Kalau misalnya baku hantam, David udah tahu aku kalah nih sama Xavier. Akhirnya makanya langsung ditembak Xavier di situ, Wak. Nah, tewas langsung Xavier di situ. Barulah setelah kelima korban ini tewas, David panggil tadi ketiga cabe-cabean tadi itu loh untuk bantuin dia ngilangin jejak. Mau mereka bertiga nih. Dengan cepat mereka langsung ngebungkus kelima jasad ini pakai spray. Terus dimasukkanlah ke mobil Toyotanya Xavier, Wak. Dimasukin semuanya, dibawa pergi keluar desa. Belok ini mungkin ditengok sama warga tuh ada memang mobil ini keluar. Terus dibawa ke hutan untuk dibakar. Gimana kok bakar di sini Pak lokasi ya, kata si David kan. Waktu polisi ngecek ke lokasi, Wak, ternyata tubuh para korban ini udah hangus nggak bersisa. Satu-satunya yang tersisa dari mereka hanyalah segumpal abu dan juga serpihan tulang yang belum habis kebakar. Dibakar satu keluarga tuh setelah dibunuh kayak gitu tuh. Tapi setelah nengok itu, Wak, polisi ngebatin, ini masa cuman gara-gara upah kok nggak dibayar aja nih kok sampai tega kok giniin dia. Kayak ada masalah lain lah gitu ya kan. Dan betul, Wak, setelah diinterogasi lebih lanjut, barulah terungkap kalau alasan sebenarnya bukan itu. Alasan utamanya David ngabisin keluarganya mereka adalah karena David menyimpan dendam dan rasa iri sama keluarganya Flektif. Saya iri, Pak, sama keluarga mereka. Itu katanya irinya kayak gimana? Jadi David ini ternyata tetanggaan, Wak, sama si Xavier. Rumah mereka ini dekat gitu loh. Cuma nasib mereka beda jauh. Macam langit sama bumi gitu di matanya si David. Xavier ini kan pengembang properti sukses kan, Pak. Sementara saya apa? Saya cuma penyewa di rumah dia. Saya tetangganya dia yang ekonominya jauh lebih di bawah dia. Dari situ David ternyata mulai ngebandingin hidupnya, Wak. Aku maulah hidup kayak si Xavier. Harusnya aku juga bisa kaya raya kayak dia. Dan semakin lama rasa iri itu bukan yang jadi motivasi untuk bisa berkembang menjadi lebih baik, Wak, malah jadi rasa benci sekaligus juga obsesi sama keluarga Xavier ini. Nah, sejak saat itu David pun pengen ngerasain, tanda kutip, gimana rasanya hidup seperti Xavier, bisa dihormati, punya kuasa, punya segala-galanya. Makanya tadi aku bilang tanda kutip itu apa? Dia mau menikmati itu dengan cara apa? Setelah dia ngabisin keluarganya Flektif, David ini balik lagi dia ke rumahnya Flektif, Wak, keluarganya si Xavier. Masuk dia di dalam rumah itu, tidur dia di sana selama beberapa malam demi bisa ngerasain sensasi jadi orang kaya. Tidur dia di rumah orang yang udah dihabisi satu keluarga tuh. Dia nikmati fasilitas, rumahnya kasurnya empuk ya. Dia minum pakai gelas mewah mereka, pakai piring yang bagus-bagus kayak gitu. Perilaku itu bukan cuma keji, Wak, tapi juga bisa menunjukkan betapa dalamnya obsesi dan iri hati yang David pendam selama ini. Ya, akhirnya udahlah, ini kan singkat cerita, setelah menjalani proses persidangan yang panjang, David akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal masa 22 tahun penjara. Alexandra pacarnya dan Isabel kawannya ini, Wak, mendapatkan masing-masing 10 tahun penjara gara-gara ikut ngebantuin ngebakar jasad si korban. Sedangkan Stefan dijatuhi 15 tahun penjara karena dia terbukti ikut merencanakan aksi kejahatannya itu sama si David. Akhirnya setelah vonis dijatuhkan, mereka berempat pun mulai menjalani hidup mereka
mereka di balik jeruji besi. Dan meskipun semua pelaku sudah dapat hukuman, bagi warga Luh Geng tadi, kisah keluarga Flektif ini masih meninggalkan bekas trauma yang tidak pernah hilang sampai dengan hari ini. Ya pasti loh, cuma ada perasaan Mario waktu itu ya. Astagfirullahaladzim, balik-balik nggak ada mau bapak ya. Beberapa minggu tahu mamanya udah dibunuh, dihabiskan di rumah itu, terus dibakar lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baiklah ya Mario ya, semoga sehat selalu lah dimanapun kau berada. Oke jadi itu tadi kisah tentang Flektif Family Murder, kisah tentang satu keluarga yang hidupnya kelihatan sempurna kali, tapi diam-diam diperhatikan sama orang yang menyimpan rasa iri dalam hati atau busuk hati. Kadang yang menakutkan itu bukan cuma orang jahat aja memang tapi juga orang yang biasa, yang hatinya lagi dipenuhi rasa iri aja dan gak bisa ngelawan hal itu. Dari kisah ini kita diingatkan tidak semua hal yang kita iriin itu pantas untuk kita miliki ya. Makanya sebaiknya kita bersyukur aja lah itu atas rezeki, atas kesehatan dan kehidupan yang sudah Allah berikan sama kita. Karena apapun yang sudah Allah tentukan pasti selalu jadi yang paling baik untuk kita. Walaupun kadang belum kita pahami sekarang gitu loh. Pasti itu yang terbaik. Yang penting tetap harus jaga hati, jangan busuk hati Jangan mudah silau sama pencapaian orang lain, karena akan ada saatnya kita mencapai semua itu suatu hari nanti. Insya Allah. Oke jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya, supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye!